Kan di pelajaran awal kita sudah bahas. Sebetulnya yang bikin Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Yahudi, Nasrani masuk neraka itu sebetulnya intinya apa sih? Yang menyebabkan orang Buddha, orang Hindu masuk neraka, kekal di neraka selama-lamanya, itu sebetulnya apa sih? Ketidaktahuan mereka tentang Allah. Itu intinya di situ. Bukan zina, bukan. Bukan minum khamar, bukan judi, bukan tidak sholat, bukan tidak puasa. Kan sudah lewat pembahasan. Ada orang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji, tapi masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu siapa Allah itu. Dan apa yang dia ketahui, diyakini betul. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersemayam di arsy. Saya yakin bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Saya yakin bahwa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Saya yakin, ini dia. Yang menyelamatkan dia dari kekekalan di neraka. Walaupun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji. Berarti luar biasa. Tahu tentang Allah, ilmu yang luar biasa, ilmu terbesar. Nah, kenapa orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu kekal di neraka selama-lamanya? Padahal mereka jujur, dermawan, amanah, kan banyak yang begitu. Jawabannya tadi, karena mereka nggak tahu siapa Allah itu. Otomatis tentu tidak meyakini, tahu aja enggak kok. Gimana mau meyakini, tahu aja enggak. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tahu tapi tidak meyakini. Kan sudah dikasih tahu oleh Nabi. Allah itu begini, Allah itu begini, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Sudah dikasih tahu oleh Rasulullah SAW. Abu Jahal, Abu Lahab menolak. Ini nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ada juga yang sudah ngasih tahu. Mungkin lewat bacaan, lewat nonton TV, dengerin radio, selewatan. Ada ustadz ceramah berbicara tentang Allah, si orang Hindu ini, si orang Buddha ini dengar. Dan dia nggak mau menerimanya, dia menolak. Kekal di neraka selama-lamanya. Berarti jangan main-main. Jangan menganggap sepele ilmu tentang Allah, Asmaul Husna diantaranya, fikihnya, pemahamannya. Yang sedang kita bahas ini, jangan main-main. Luar biasa. Ya. Coba tanyakan kepada orang Buddha, orang Hindu, di mana Allah berada, tentu mereka nggak tahu. Bahkan sekedar nama saja mereka salah. Sebetulnya Tuhan pencipta jagat raya alam semesta ini siapa? Jawabannya salah kan? Pasti jawabannya bukan Allah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, jawabannya benar apa salah? Benar. Abu Jahal, Abu Lahab ditanya sampai di situ masih benar. Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, siapa pencipta jagat raya alam semesta ini? La yaquluna Allah. Pasti akan dijawab oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Allah. Fir'aun nggak tahu. Fir'aun nggak benar jawabannya. Namrud, Qarun tahu. Abu Jahal, Abu Lahab tahu. Sampai di sini Abu Jahal, Abu Lahab benar. Nanti akan kita bahas. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Sampai kepada rububiyah, Abu Jahal, Abu Lahab masih benar. Kalau Buddha, Hindu, Konghucu, Jepang, Shinto, nggak ada yang benar jawabannya. Sekedar nama saja mereka nggak tahu. Padahal sekedar nama dengan sifat rububiyah belum bisa menyelamatkan dia dari kekekalan di neraka. Belum bisa kan? Apalagi nggak tahu sama sekali. Ini dia. Sesat sesesat-sesatnya. Bahkan lebih sesat, lebih bodoh, lebih dungu dari apa kemarin? Hewan. Hewan pun hewan yang paling dungu, hewan yang paling bodoh, apa? Ternak.
Kalau macan, singa, buaya, kera, kan masih ada cerdik-cerdiknya dikit tuh. Nah, ini bodoh sebodoh-bodohnya kerbau, sapi, kambing. Itu seperti itulah orang-orang kafir. Nggak kenal siapa Allah, nggak tahu. Bahkan nama Tuhan itu siapa nggak tahu. Kayak apa gelapnya. Ya, terus disuruh apa hidup di muka bumi ini? Yang menciptakan dia siapa nggak tahu, kayak apa sesatnya ya. Sesat sesesat-sesatnya. Ya, lebih buruk dari binatang yang paling dungu. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi, lebih bodoh lagi.